Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatannya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Pemirsa sekalian, jadi judul ceramah pada hari ini adalah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan keberkahan. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua adalah turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini pun adalah suatu kitab suci yang diberkahi, yang diturunkan di bulan Ramadan, dan diturunkannya di waktu malam Lailatul Qadar. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qadar, inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan malam Al-Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pemirsa sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu mempunyai maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan itu adalah sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia. Jadi Al-Quran itu mempunyai dua fungsi, hudal linnas dan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, di mana manusia itu bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari alam semesta, mempelajari penciptaan dirinya, mempelajari segala sesuatu, segala ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan di dalam Al-Quran. Nah, itu Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan yang menerangkan bagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa itu hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan semua aturan tuntunan Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Maka untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka kita juga harus mengetahui dulu apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga kita nanti akan menemukan apakah Al-Quran ini sudah kita jadikan tuntunan hidup kita, pedoman hidup kita atau belum. Nah, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah membacanya. Jadi kita berusaha belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, setelah bisa membaca Al-Quran, kita dituntut untuk menghafalkannya. Mungkin menghafalkan dari surat-surat pendek dulu, seperti yang dilakukan oleh siswa-siswa kita SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda ini. Ada target ketika lulus
ketika lulus sekolah sudah hafal juz amma. Nah, setelah kita menghafalnya, maka kewajiban selanjutnya adalah mempelajarinya, memahaminya. Kemudian kalau sudah paham, ya diamalkan, dan kemudian sebisa mungkin diajarkan kepada orang lain. Nah, ketika Al-Quran itu sudah dipelajari, dipahami, maka mulailah Al-Quran itu menjadi petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Al-Quran itu sudah menjadi pedoman hidup, Al-Quran itu sudah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, maka hidupnya akan terarah, ya, karena dituntun oleh Al-Quran, dan kemudian nanti manfaatnya di hari kiamat nanti sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan bisa menolong bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang hidupnya suka membaca Al-Quran, maka syafaatnya ya tergantung bacaannya, sesuai dengan bacaannya. Orang-orang yang di dunia ini hafal Al-Quran, maka syafaatnya nanti di hari kiamat adalah sesuai dengan apa yang dihafalkannya. Yang lebih tinggi lagi mendapat syafaat Al-Quran di hari kiamat adalah jika menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup karena sudah dipelajari dan sudah dipahami. Kemudian setelah dipelajari dan dipahami, diamalkannya. Nah, ketika diamalkan inilah nanti akan mendapatkan syafaat yang luar biasa dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Yang paling besar lagi, mendapatkan syafaat paling tinggi nilainya mendapat syafaat di hari kiamat nanti adalah di samping kita mengamalkannya, kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menguatkan tentang syafaat Al-Quran ini. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulus siyam mana'tuhu at-ta'am was sahawat bin nahar fasaffi'ni fi. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fasaffi'ni fi. Puasa dan Al-Quran itu adalah dua perkara yang nanti akan dapat memberikan syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, aku telah mencegahnya untuk makan, untuk melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Al-Quran juga berkata, aku menghalang-halanginya, mencegahnya untuk tidur di malam hari, kemudian dia membaca aku, mempelajari aku, memahami aku, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Nah, inilah manfaat bagi kita kalau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sehingga kita berjalan di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan bagi anak-anak SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda dan anak-anak yang lain, mari kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Kita mulai sesuai dengan sesuai dengan kita sebagai kedudukan kita, sebagai status kita sebagai anak-anak. Kita mulai, tidak usah terlalu banyak yang kita pelajari. Di samping kita sudah menghafalkan juz amma, ya, kita mulai belajar untuk mempelajari artinya, sehingga ketika keluar dari SD Muhammadiyah 4 nanti, di samping kita sudah hafal juz amma, kita juga sudah banyak mengerti arti daripada surat-surat yang kita baca di dalam juz amma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan dan semangat bagi kita untuk membaca Al-Quran,
semangat untuk menghafalkannya, lebih-lebih semangat untuk mempelajarinya dan memahaminya, sehingga keberkahan bulan puasa ini akan senantiasa menaungi kita kalau kita mau mendekat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.